Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini masih bersama Ibu membawakan tutorial normatif dan kewirausahaan kelas 12. Jadi di sini harapan Ibu nantinya anak-anak kami tetap mengikuti tutorial pembelajaran ini sampai selesai sehingga nanti anak-anak kami bisa memahami tentang materi yang Ibu sampaikan. Untuk hari ini ada materi pembelajaran kita adalah produk dan jasa, ya. Tahukah Anda perbedaan produk dan jasa, ya? Produk adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang mampu memenuhi kebutuhan pasar. Produk dari hasil kegiatan usaha dapat berwujud atau tidak berwujud. Produk yang berwujud disebut dengan barang, sedangkan produk yang tidak berwujud disebut dengan jasa. Pernah Anda membeli oli untuk sepeda motor Anda atau memperbaiki sepeda motor Anda di bengkel? Ya, oli yang Anda beli untuk sepeda motor merupakan sebuah barang. Adapun keterampilan dalam mekanik dalam memperbaiki sepeda motor Anda merupakan wujud dari jasa. Agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang produk dan jasa, ya simaklah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ya. Kata produk sudah sangat familiar di telinga kita. Produk merupakan salah satu komponen, ya, bauran pemasaran yang terpenting. Keberadaan menjadi penentu bagi program bauran pemasaran yang lain, misalkan penentuan harga, program promosi dan kegiatan rendistribusinya. Produk adalah elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar. Tanpa adanya produk, mustahil terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Pengertian produk, ya. Apa yang dimaksud dengan produk? Ya, produk berasal dari bahasa Inggris, ya. Adalah produk yang berarti sesuai yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Jadi para ahli mempunyai pandangan yang berbeda dalam menggambarkan, ya, pengertian produk. Beberapa pengertian produk menurut para ahli. Yang pertama, ada William J. Stanton. Produk adalah sekumpulan atribut fisik secara nyata yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasikan, sedangkan secara umum produk merupakan sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata yang di dalamnya tercakup warna, ya, harga kemasan, prestise, pengecer, dan pelayanan dari pabrik serta pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang memuaskan keinginannya. Kemudian yang B ada Philip Kotler, ya. Philip Kotler produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Yang C adalah H. Jaslim Saladin SE. Pengertian produk terbagi beberapa, yaitu, ya, dalam pengertian sempit, produk adalah sekumpulan sifat-sifat fisik dan kimia yang berwujud yang dihimpun dalam suatu bentuk serupa dan yang telah dikenal. Dalam arti luas, produk adalah sekelompok sifat-sifat yang berwujud dan tidak berwujud yang di dalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestise, pabrik, dan pelayanan yang diberikan konsumen, dan pengecer yang dapat diterima konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginannya. D adalah Fandi Ciptono mendefinisikan produk adalah sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, diberi, dipergunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Swasta, ya, swasta
Dan irawan produk adalah sesuatu sifat kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan, pengusaha dan pengecer yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, karakter produk adalah keadaan yang berbeda dari suatu produk bila dibandingkan dengan produk-produk. Kemudian yang ketiga ada atribut produk, ya. Atribut produk ini adalah atribut produk merupakan sesuatu yang melekat pada suatu produk, artinya memegang peran penting dalam pemasaran. Mengapa? Karena atribut menjadi salah satu faktor yang dijadikan bahan pertimbangan oleh konsumen ketika akan membeli produk. Menurut Coulter dan Armstrong pada tahun 2003, atribut produk adalah pengembangan atas suatu produk yang melibatkan penentuan manfaat yang diberikan lebih lanjut. Coulter dan Armstrong mengumumkan bahwa manfaat yang ditawarkan oleh atribut produk dalam bentuk kualitas produk, fitur produk, dan gaya desain serta produk. Ya. Di sini ada penjelasan dari unsur-unsur atribut produk, yaitu ada merek, ya, kemudian ada kemasan, kemudian ada label, kemudian ada layanan pelanggan, ada kemudian jaminan, ya. Kalau dia dikatakan merek, ya, pengertian dari merek di sini, merek adalah merupakan sesuatu nama, simbol, istilah, tanda, lambang, warna, desain, atau kombinasi dari atribut lain yang diharapkan bisa memberikan identitas dan diferensi dari produk pesaing. Pada hakikatnya, sebuah merek produk juga merupakan sebuah janji dari pemasar perusahaan untuk secara konsisten menyampaikan serangkaian manfaat, ciri-ciri, dan jasa tertentu kepada konsumen. Merek yang bagus juga turut menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan kualitas kepada konsumennya. Merek sebuah produk dibuat dengan beberapa tujuan, antara lain, ya. Pertama, identitas suatu produk yang bermanfaat dalam diferensi atau berbeda dari produk suatu perusahaan dengan perusahaan pesaing. Kemudian yang kedua, alat promosi atau sebagai dari tarik bentuk produksi. Kemudian yang ketiga, pembina citra dengan memberikan keyakinan jaminan kualitas seluruh prestasi tertentu kepada konsumen. Kemudian yang terakhir, keempat, adalah pengendalian pasar. Kemudian, ya, ada kemasan. Kemasan ini apa maksudnya? Ya, kemasan adalah pengemasan atau packing, ya, adalah sebuah proses yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan wadah, ya, atau pembungkus atau wrapper untuk suatu produk. Pemakaian kemasan pada suatu produk memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai pelindung, ya, kemudian memberikan kemudahan dalam penggunaannya, kemudian memberikan daya tarik, kemudian sebagai identitas produk, kemudian memudahkan distribusi dan penyimpangan gudang. Yang C adalah label, ya. Label atau labeling adalah berhubungan erat dengan pengemasan. Label adalah bagian dari suatu produk yang dapat menyampaikan sebuah informasi tentang produk dan perusahaan. Sebuah label dapat merupakan bagian dari kemasan atau bisa juga merupakan stiker atau tanda pengenalan yang ditempelkan pada produk, ya. Kemudian layanan perlengkapan. Apa pula maksudnya ini? Ya, layanan perlengkapan adalah dewasa ini bisa disebut dengan layanan perlengkapan itu adalah service, supplementary service, ya. Bahwa suplementasi servis ini adalah unsur jasa atau layanan bagi jasa sebagai produk inti, ya, untuk perlengkapan di dalam memiliki kesamaan, ya. Layanan pelengkap ini ada pembagian, ya, ada informasi misalkan harga, ya, kemudian konsultasi, misalnya pemberian saran, konseling pribadi,
konsultasi manajemen atau teknis ya, kemudian order taking ya. Ini maksudnya adalah jasa berbasis kualifikasi, misalnya perguruan tinggi jasa langganan ya, bisa servis, reparasi ya, dan lain sebagainya. Kemudian hospitality, ini misalnya adalah sambutan food ya. Ini adalah perlengkapan dalam suatu memproduksi, ini perlengkapan dalam suatu kantor ya. Kemudian ada caretaking, terdiri atas perhatian dan perhitungan barang untuk konsumen di bawah parkir kendaraan, penanganan bagasi, titipan tas dan sebagainya. Kemudian inspection ya, inspection adalah mencakup permintaan khusus penyampaian produk, menangani komplain atau saran, pemecahan masalah, jaminan atas kegagalan pemakaian produk, kesulitan yang muncul dari pemakaian produk, termasuk masalah dengan staf konsumen lainnya. Kemudian ada billing, mencakup laporan rekening periode, laporan verbal mengenai jumlah rekening ya. Kemudian jaminan garansi. Jaminan atau garansi adalah jaminan sebuah janji dari produsen kepada konsumen terhadap dengan produksinya. Misalnya, produsen memberikan jaminan dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen jika produk-produknya tidak diproses memberikan. Ini berfungsi sebagai mestinya ya. Misalkan jaminan untuk adanya reparasi, kualitas produk, ganti rugi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah tingkat produk ya. Tingkat produk maksudnya ini sebelum merencanakan penawaran penjualan, seorang pemasar perlu memahami 5 tingkatan produk. Setiap tingkatan produk akan menambah nilai pelanggan yang lebih besar. Kelima tingkatan ini merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan atau customer value hierarchy ya. Berikut penjelasan tentang kelima tingkatan. Yang pertama, manfaat inti ya. Manfaat inti atau core benefit artinya adalah tingkat dasar dalam hierarki nilai pelanggan. Pada tingkat ini, yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Misalnya dalam dunia hiburan, orang membeli tiket bioskop dengan tujuan utama untuk menonton film. Kemudian B, produk dasar atau basic product. Artinya ya, pada tingkat kedua, pemasar harus dapat mengubah manfaat menjadi produk dasar. Produk dasar di sini mengandung makna bentuk dasar dari suatu produk yang minimal dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Misalnya gedung bioskop dilengkapi dengan kursi audio berkualitas bagus, ruangan ber-AC, dan toilet di dalamnya. Kemudian yang C, produk yang diharapkan, expected product. Itu apa pula maksudnya itu ya? Pada tingkat ketiga ini, pemasar perlu mempersiapkan produk sesuai dengan harapan konsumen. Produk perlu dirancang dengan berbagai atribut yang menarik. Misalnya, pada saat menonton film, orang akan berharap ruangan bioskop dalam keadaan bersih, suasana tenang, lampu dapat dinyalakan dan dipadamkan sesuai kebutuhan, ruang berbau wangi, tidak panas, dan kenyamanan lainnya. Kemudian yang D, produk tambahan augmented product. Maksudnya produk tidak tingkat keempat ini adalah produk tambahan, yaitu atribut produk yang khas dan berbeda dengan atribut produk pesaing. Di beberapa negara maju, positioningnya merek di persaingan produk terjadi pada tingkatan ini. Pemasaran menyiapkan tambahan berbagai manfaat dan layanan kepada konsumen sehingga mampu menambah kepuasan konsumen dan membedakan dengan produk pesaing. Misalnya, pelayanan antar ruang toilet, pelayanan mencari nomor tempat duduk, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, produk potensial. Potensial produk maksudnya tingkat kelima ini adalah produk
potensial, yaitu berbagai macam tambahan dan perubahan penawaran yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Tingkat ini merupakan tempat perusahaan mencari cara baru dalam memuaskan pelanggannya dan membedakan penawaran mereka dari para pesaing, misalnya gedung bioskop yang sesuai dengan teaternya, premiernya, ya. Kemudian adalah kualitas produk, ya. Kualitas produk ini yang pertama dimensi kualitas produk, ya. Berbicara mengenai pemasaran produk, maka aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah kualitas produk. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2006, ya, kualitas produk yang merupakan salah satu sarana positioning, ya, utama pasar. Kualitas produk mempunyai dampak langsung pada kinerja produk atau jasa. Oleh karena itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai pelanggan dalam artian sampai kualitas bisa diidentifikasi sebagai bebas dari kerusakan. Apa yang dimaksud dengan kualitas produk? Kualitas produk mengandung pengertian bahwa produk selalu memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkan dengan produk pesaing. Namun bagaimanapun baiknya kualitas tersebut, jika tampilannya bukan yang dibutuhkan atau diinginkan pasar, maka bisa dikatakan produk tersebut bukan produk yang kualitasnya tinggi. Kemudian yang pertama adalah dimensi kualitas produk, ya. Dimensi kualitas produk itu maksudnya untuk mempertahankan keunggulan produk di pasaran, perusahaan perlu memahami beberapa dimensi yang digunakan konsumen untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian ada faktor yang mempengaruhi kualitas produk, ya. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah fungsi suatu barang, ya. Bahwa fungsi suatu barang dalam memproduksi barang perlu memperhatikan fungsi sehingga barang yang diproduksi benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Hal ini karena kualitas barang tidak hanya menyangkut tentang barang jasanya, tetapi juga kebijakan kualitas yang sesuai dengan tuntutan pasar dan kebutuhan investasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kualitas barang tergantung pada tingkat penemuan fungsi kepuasan penggunaan barang tersebut, ya. Kemudian yang B, wujud luar suatu barang, ya. Terkadang konsumen memiliki barang berdasarkan tampilan wujud luar barang tersebut seringkali terjadi meskipun barang yang dihasilkan secara teknis telah menggunakan teknologi modern, tetapi bila wujud luarnya tidak bagus maka barang tersebut kurang disenangi oleh para konsumen. Untuk itu tampilan barang yang menarik harus menjadi pertimbangan produsen atau menarik minat konsumen. Yang C adalah biaya barang. Ini maksudnya biaya barang, biaya produksi, dan harga jual suatu barang akan menentukan kualitas barang yang bersangkutan. Umumnya barang yang memiliki biaya produksi mahal, maka kualitasnya pun tidak dibandingkan dengan barang jenisnya dengan biaya produksi lebih rendah. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa tidak selamanya biaya suatu barang dapat menentukan kualitas. Hal ini karena tidak selamanya biaya yang diperkirakan merupakan biaya yang sebenarnya, sehingga sering terjadi inefisiensi, ya. Jadi tidak selamanya biaya atau harga barang lebih murah daripada nilai barang yang bersangkutan. Ada kalanya biaya atau harga suatu barang lebih tinggi dari nilai sebenarnya karena adanya inefisiensi dalam penghasilan suatu barang dan keuntungan yang diambil. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, tahap-tahap mengelola kualitas produk, ya. Menurut Griffin, ada beberapa tahap untuk mengelola kualitas produk, yaitu yang pertama perencanaan untuk kualitas, ya. Ini maksudnya perencanaan untuk kualitas meliputi dua hal, yaitu kinerja kualitas dan keandalan kualitas. Kinerja kualitas, ya, berkaitan dengan keistimewaan kinerja suatu produk. Adapun keandalan kualitas mengacu pada konsisten kualitas produk dari unit ke unit. Yang B,
mengorganisasi untuk kualitas, ya. Dalam memproduksi barang jasa yang berkualitas, memerlukan usaha dari seluruh bagian dalam sebuah organisasi perusahaan. Kemudian yang C, ya, pengarahan untuk kualitas. Ini maksudnya pengarahan kualitas memiliki arti bahwa seluruh manajer harus memotivasi para pengawal kinerja dengan baik untuk mencapai tujuan, yaitu kualitas produk yang baik. Kemudian yang D, pengendalian untuk kualitas. Pengendalian untuk kualitas ini dengan mengadakan kegiatan monitor produk dengan melakukan monitor barang jasa, maka suatu perusahaan dapat mendeteksi kesalahan dan membuat koreksinya. Ya. Kemudian klasifikasi produk ini, satu, klasifikasi produk berdasarkan keberwujudan atau tangibility. Atau yang pertama adalah kalau mungkin kurang paham, ya, atau belum mengerti apa yang dimaksud dengan klasifikasi produk, mungkin anak-anak akan bertanya, ya. Klasifikasi produk adalah pembagian produk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Produsen melakukan klasifikasi produk dengan tujuan untuk mendapatkan kelompok produk yang memiliki perilaku seragam ataupun hampir seragam. Secara umum, para pemasar menghasilkan produk berdasarkan keberwujudan, ya, daya tahan dan kegunaan. Berikut penjelasan dari klasifikasi produk tersebut. Yang pertama, klasifikasi produk berdasarkan keberwujudan atau tangibility, yaitu barang, ya. Produk berdasarkan keberwujudan dapat diklasifikasi ke dalam dua kelompok utama, yaitu sebagai berikut, yaitu adalah barang, ya. Kenapa dikatakan dia barang? Barang merupakan produk yang berwujud fisik. Barang dapat dilihat, diraba, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Produk dalam wujud barang bersifat memanjakan, ya, memanjakan mata dan menarik perhatian para pembeli karena dinilai dari segi keindahan dan bentuknya. Namun salah satu kekurangan produk dalam berwujud ini yaitu apabila terjadi kerusakan suatu barang yang dipakai secara terus-menerus atau secara tidak benar, dapat menimbulkan kerusakan dan akan mengurangi nilai jual produk tersebut, sehingga dengan demikian barang akan terus berkurang seiring pemakaian produk tersebut. Contohnya produk berupa barang makanan, minuman, tas, buku, pensil, sepatu, kendaraan bermotor, dan rumah. Kemudian jasa. Jasa merupakan produk yang tidak memiliki bentuk abstrak, yang berupa kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Produk jasa bisa dikaitkan atau tidak diklasifikasi dengan suatu produk fisik. Contoh produk dalam bentuk jasa yaitu ojek online, taksi online, travel, servis mobil, motor, kursus menjahit, dan bimbingan kerja. Kemudian klasifikasi produk berdasarkan daya tahan atau durability. Barang tidak tahan lama, non-durable goods, ya. Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam suatu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain, umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaiannya normal, ya, kurang dari 1 tahun. Contohnya sabun pasta gigi, minuman kaleng, dan lain sebagainya. Kemudian yang B adalah barang tahan lama. Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian, ya. Umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah 1 tahun lebih. Misalnya sepatu, HP, smartphone, laptop, TV, LED, CD, lemari es, dan AC. Kemudian klasifikasi produk berdasarkan daya tahan atau durability. Barang tidak tahan lama, non-durable goods, ya. Produk konsumen, ya. Barang yang tidak tahan lama ini maksudnya produk adalah produk yang dibeli konsumen untuk konsumsi sendiri. Kemudian barang tahan lama, tidak tahan lama. Kemudian ada barang tahan lama, durable goods. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi produk berdasarkan kegunaan produk konsumen atau consumer goods. Kemudian
convenience goods, produk sehari-hari. Yang kedua adalah shopping goods, ya, ada specialty goods, kemudian ada unsold goods, ada regularly ganti unsold product, ada new unsold product, ya. Kalau yang dikatakan dia sebagai shopping goods, ya, shopping goods adalah produk konsumen, pembeliannya dipilih dan dibandingkan di antara berbagai alternatif produk yang tersedia. Konsumen memilih produk berdasarkan kriteria pembandingan seperti harga, kualitas, dan model produk. Shopping terdiri dari dua jenis, yaitu homogen shopping goods. Kemudian yang kedua adalah specialty goods, ya. Ini maksudnya produk spesial, yaitu produk konsumen yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek yang unik. Umumnya jenis barang ini terdiri atas barang-barang mewah dengan merek dan mobil dan model yang spesifik, misalnya mobil-mobil mewah, pakaian yang dirancang oleh desainer terkenal, dan sebagainya. Kemudian ada yang keempat, unsold goods, ya. Unsold goods itu adalah produk yang tidak dicari, yaitu produk konsumen yang keberadaannya tidak diketahui oleh konsumen, atau jika diketahui oleh konsumen belum tentu tertarik untuk membelinya. Unsold goods adalah dua jenis, yaitu regularity unsold dan no unsold regularity. Kemudian yang kelima, ya, adalah regularly unsold product. Ini maksudnya produk-produk yang sebenarnya ada dan telah diketahui oleh konsumen, tetapi tidak dipikirkan oleh konsumen untuk membelinya. Contohnya ensiklopedia barang, nisan, asuransi jiwa dan kuburan, tanah kuburan, misalkan asuransi jiwa dan tanah kuburan. Kemudian new unsold product. Ini maksudnya yaitu yang keenam, memang benar-benar baru dan sama sekali belum pernah diketahui oleh konsumen. Jenis barang ini biasanya merupakan hasil inovasi serta pengembangan produk baru, sehingga belum banyak diketahui oleh konsumen. Sebagian besar inovasi baru tidak dicari konsumen sampai konsumen menyadari lewat iklan. Kemudian produk industri goods. Yang pertama, bahan mentah, ya. Bahan mentah adalah barang yang akan menjadi bagian dari suatu produk berupa sumber daya alam seperti barang tambang, hasil hutan, hasil pertanian, dan peternakan. Kemudian bahan manufaktur. Bahan manufaktur adalah bahan produksi industri yang menjadi bagian dari produk. Jadi berbeda dengan bahan mentah, produk ini telah diproses dalam kondisi tertentu dan menjadi bahan dalam proses lebih lanjut. Misalkan besi tuang untuk dijadikan dengan baja, benang dipintal menjadi kain, dan tepung yang diolah menjadi roti. Kemudian yang ketiga, instalasi. Instalasi adalah produk perusahaan yang dibuat tahan lama, ya, berharga mahal, merupakan sarana utama bagi perusahaan pengguna, misalnya pembangunan pabrik, mesin diesel untuk kereta api, bus untuk perusahaan transportasi, pesawat terbang untuk perusahaan penerbangan komersial. Kemudian perlengkapan operasi. Perlengkapan operasi adalah digunakan dalam operasi produk tersebut perusahaan, namun tidak mempengaruhi secara signifikan pada skala operasi. Perlengkapan operasi tidak menjadi bagian nyata daripada produk, ya. Kemudian yang kelima, alat bantu. Alat bantu tergolong convenience product. Pada sektor perusahaan, alat bantu berumur pendek berupa produk berharga murah dan dapat diperoleh dengan mudah. Barang ini digunakan untuk operasi perusahaan tapi tidak menjadi bagian dari produk jasa. Kemudian jasa. Ya, jasa adalah dapat lengkap mendengar apa jasa, tentunya
jasa itu merupakan sebuah pelayanan diberikan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu seperti jasa pengurusan, ya. Jadi di sini ada Ibu buatkan soal, ya, ini nanti mohon dijawab dari materi yang Ibu ajarkan tadi. Yang pertama, definisikan pengertian produk menurut Pandi Ciptono. Yang kedua, apa tujuan dari pembuatan merek. Yang ketiga, jelaskan apa saja yang dimaksud dengan klasifikasi barang. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan macam-macam label produk. Yang kelima, apa sebabnya setiap perusahaan di dalam memproduksinya barang perlu dipertimbangkan macam dan jenis produksinya. Udah sampai di sini dah dulu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kalau kira-kira ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, mohon disilakan isi di kolom komentar, dan kemudian bisa dijawab di Ibu 082277224795, ya. Sampai di sini dulu akan semua. Dengan begitu, ya, Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.